warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Prodi PAIA semester 1 kelompok 5 Ilmu Alamiah Budaya Dasar. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul IPA dan Teknologi bagi Kehidupan Manusia serta Perkembangannya. Saya Nadia sebagai pemateri pertama. Di sebelah kanan saya Ayu Saputri sebagai pemateri kedua. Di sebelah kiri saya Abdul Rahman sebagai pemateri ketiga. Happy for watching. A. Sejarah peradaban manusia dan perkembangan teknologi. Peradaban dan teknologi dimulai dari zaman purba hingga zaman modern saat ini telah mengalami berbagai perubahan, di mana pada zaman purba manusia menggunakan alat-alat yang dibuat dari batu, tulang-tulang hewan, tulang-tulang manusia, dan tempat tinggalnya pun di gua-gua. Setelah beberapa ratus tahun kemudian, teknologi berkembang dengan membuat alat dari bahan tanah yang dibakar. Menurut analisa Alvin Toffler pada tahun 1980, umat manusia dibagi menjadi 3 gelombang, yaitu gelombang pertama pada tahun 800 sampai dengan 1700 semi Masehi. Manusia menggunakan sumber daya alam yang bersifat alami, contohnya tumbuhan dan hewan dijadikan sebagai sumber kehidupan. Kemudian pada gelombang kedua, yaitu pada tahun 1700 sampai 1970, menggunakan energi fosil. Dengan ditemukannya minyak bumi sebagai energi fosil, maka bahan bakar untuk berbagai jenis mesin, sepeda motor, kereta api, pesawat terbang, dan lain-lainnya dari waktu terus meningkat. Kemudian pada gelombang ketiga, yaitu pada tahun 1970 sampai dengan sekarang, manusia padat informasi, tidak padat modal, dan menghemat energi. Teknologi telah berkembang dengan ditemukannya mesin punch card pada tahun 1980 oleh Hollery sebagai dasar komponen utama yang ukurannya sangat besar. B. IPA sebagai dasar pengembangan teknologi. 1. Pengembangan teknologi. Beberapa contoh IPA sebagai dasar pengembangan teknologi. Yang pertama ada bendungan air. Manusia dapat mengalirkan aliran sungai dengan membuat bendungan air, saluran primer, dan saluran sekunder. Dari pengaturan tersebut, para petani dapat mengaliri sawahnya. Kemudian air dari bendungan ini juga bisa digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik, sehingga memberikan kemudahan bagi orang-orang untuk memperoleh energi. Yang kedua ada teknologi digital. Teknologi digital ini telah membawa perubahan kehidupan manusia, di mana pada saat kita mencari apapun tidak memerlukan waktu, ruang, energi seperti pada masa sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada teknologi biofortifikasi. Teknologi biofortifikasi ini adalah teknologi yang memperkaya nilai nutrisi tanam pangan padi, jagung, dan kacang-kacangan. Teknologi biofortifikasi ini menggunakan teknik pembiakan tradisional. Selain hasilnya lebih tinggi, teknologi biofortifikasi ini juga tahan penyakit dan diusahakan toleran terhadap iklim. Yang keempat itu ada teknologi pengobatan. Terus yang kelima ada parasut terbang. Yang keenam itu ada informasi dan telekomunikasi. Dan yang ketujuh ada teknologi pendingin karkas unggas. Nah, teknologi ini memegang peranan penting agar daging ayam aman dikonsumsi, hemat air dan energi. Perkembangan IPA dan teknologi di berbagai negara. Perkembangan IPA yang sangat maju sehingga menjadikan sesuatu menjadi lebih efisien dan efektif. Perbandingan transportasi zaman sekarang dengan zaman dahulu itu sangat jauh sekali. Zaman dahulu orang hanya menggunakan gerobak, sepeda, kereta kuda. Zaman sekarang, transportasi itu berubah menjadi lebih cepat, seperti mobil, pesawat, bahkan pesawat alif mampu memindahkan manusia antar planet. Alat komunikasi juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Zaman dahulu orang hanya menggunakan beduk, besi, dan tangan.
Zaman sekarang, alat komunikasi itu berubah menjadi si radio, telegram, handphone, dan lain sebagainya. D. Perkembangan IPA dan teknologi di berbagai negara guna untuk memperlihatkan betapa erat hubungan antar IPA dan teknologi. Perkembangan teknologi, sebagaimana kita lihat, mendorong kekuatan dan kemajuan suatu bangsa. Perkembangan IPA dan teknologi di negara kita itu merupakan masalah yang sangat sulit, karena negara kita itu masih sebagai posisi pemakai. Sejarah perkembangan IPA itu terjadi 4 tahapan dan 4 loncatan yang berbeda. Setiap loncatan menghasilkan era baru, yang era pula hubungannya dengan alam pikiran. D. Manfaat dampak IPA dan teknologi bagi kehidupan. Perkembangan dunia iptek yang demikian pesatnya telah membawa manfaat luar biasa bagi kehidupan, bagi kemajuan peradaban umat manusia. Sistem kerja robotis telah mengalihfungsikan tenaga otot manusia dengan pembesaran dan percepatan yang menakjubkan. Yang pertama, bidang informasi dan komunikasi. Yang kedua, bidang ekonomi dan industri. Yang ketiga, bidang pendidikan. Yang keempat, bidang sosial dan budaya. Yang kelima, bidang politik. E. IPA dan teknologi masa depan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesatnya mempunyai pengaruh langsung pada kehidupan. Yang jelas perkembangan itu mempengaruhi 4 bidang, yaitu A. Bidang intelektual, B. Bidang industri dan kemampuan di medan perang, C. Perubahan yang dibawakannya pada organisasi-organisasi sosial, D. Perubahan maupun benturan terhadap tata lingkungan. Akhir-akhir ini, bidang teknologi telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, seperti 1. Mikroelektronika, 2. Ilmu bahan, dan ketiga, nanoteknologi. F. Peranan IPA dan teknologi dalam memenuhi kehidupan manusia. IPA dan teknologi tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena keduanya mempunyai hubungan yang erat satu sama lain, di mana IPA sebagai ilmu yang dapat menimbulkan hal-hal baru berupa teknologi, berdasarkan hasil kerja keras para saintis dalam meneliti dan menganalisa sebuah ilmu. Teknologi tidak akan pernah punah dan terus berkembang sampai dunia berakhir. A. Materi dan energi. Yang pertama, materi. Ilmu fisika memandang kesemuanya itu sebagai materi dan energi. Yang dimaksud dengan materi atau zat dalam fisika adalah apa saja yang mempunyai massa dan menempati suatu ruangan. Contohnya itu meja, kursi, dan lain sebagainya. Yang kedua, energi. Adapun energi adalah sesuatu yang dapat memindahkan materi dari satu tempat ke tempat lain. Energi itu terbagi berbagai-bagai bentuknya. Energi dapat berbentuk panas, gerak, cahaya, tenaga kimia, tenaga atom, dan lain sebagainya. 3. Prinsip pembagian listrik. Listrik merupakan keperluan dalam kehidupan manusia sehari-hari yang sangat vital pada zaman modern ini. Hampir semua alat-alat keperluan rumah tangga pada zaman modern ini memerlukan listrik. 4. Mesin-mesin. Berikut dikemukakan beberapa jenis mesin. Yang pertama, mesin bakar. Yang kedua, mesin diesel. Yang ketiga, mesin jet. Dan yang terakhir, komputer. 5. Nuklir. Dengan menggunakan sifat sinar gamma yang mampu mengadakan mutasi gen dari biji-bijian, dapat dicari mutannya, yaitu variasi mutasi gen yang menguntungkan bagi kehidupan manusia. Keenam, komunikasi. Salah satu keperluan hidup manusia adalah berkomunikasi antara sesamanya. Untuk itu, ilmu pengetahuan alam dan teknologinya telah menyumbangkan kepada dunia seperti media cetak, telegrafi, telepon, radio, dan televisi.